Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah, nomor absen saya 10, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan KD5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta konsep. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Republik Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ancaman terhadap integrasi nasional meliputi 5 bagian: ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap infleks Sosbudangkan dalam membangun integrasi nasional meliputi 4 bagian, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Latar belakang. Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebuah potensi karena memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya untuk menarik wisatawan asing mengunjungi Indonesia. A. Menelah ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut dijelaskan bahwa Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam kondisi tersebut, kalian bisa mengetahui bahwa Indonesia memiliki jalur posisi silang yang sangat strategis. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang Indonesia tidak dilihat dari aspek kewilayahan saja, melainkan dari aspek kehidupan sosial, antara lain: 1. Berpendudukan Indonesia berpendudukan padat di utara dan berpendudukan jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia berada di ideologi komunisme di utara dan ideologi liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di sistem ekonomi kapitalis di utara dan sistem ekonomi sosialis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia diantaranya masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia diantara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia diantaranya sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dalam membangun integrasi nasional, Indonesia selalu dihadapkan oleh ATHG, yaitu A. Ancaman, yaitu suatu hal atau usaha untuk merombak kebijaksanaan secara tidak konsepsional, kriminal, dan politik. 2. Tantangan, yaitu suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga, hambatan, yaitu suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, gangguan, yaitu suatu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.